Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokrasi. Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Tujuan dari pemilihan umum tersebut adalah untuk memilih anggota seperti DPR RI, DPD RI, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan penyelenggaraan pemilu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang kedua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan yang terakhir adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Di dalam pemilu tersebut, terdapat kode etik yang harus dijalankan untuk menghindari berbagai kecurangan yang ada di dalam pemilu dan untuk menegakkan hukum pemilu yang ada. Dan yang terakhir adalah hal yang sudah pasti akan terjadi, yaitu kurangnya kepercayaan rakyat kepada para penguasa negara karena mereka merasa dimanfaatkan serta dirugikan atas kejadian tersebut. Seperti yang sering kita dengar, setiap perbuatan yang tidak baik pasti akan mendapatkan dampak yang buruk. Begitu juga dengan kecurangan. Berikut ini dampak dari kecurangan bagi negara. Yang pertama adalah terciptanya pemerintahan yang tidak jujur dan tidak bersih. Dengan kata lain, negara yang berkembang di dalam ruang lingkup yang tidak jujur dan tidak bersih dapat menyebabkan semakin maraknya korupsi itu terjadi, yang dapat mengganggu sistem perekonomian di suatu negara tersebut terhambat. Dan yang kedua adalah politik yang kotor. Artinya, permainan yang dilakukan oleh para elemen di dalam sistem politik tersebut tidak sesuai dengan aturan atau dengan kata lain melanggar hukum yang ada dan menghalalkan segala cara guna mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan. Di sini saya juga akan memaparkan tentang berbagai bentuk-bentuk kasus korupsi di Indonesia. Di dalam realita di negara Indonesia, kebersihan dan kebaikan di dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat, yakni pemilu, dinilai masih memiliki harga yang sangat mahal. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih terdapat oknum-oknum yang berusaha untuk lulus di dalam rekrutmen politik. Tetapi, dalam ujian keputusan atau fit and proper test atau progres di dalam penanggapannya melalui jalan-jalan larangan ataupun kecurangan. Kecurangan demi kecurangan dilakukan oleh para oknum-oknum yang tidak berakuntabilitasi, yang menyalahi aturan dan ketentuan di dalam perundang-undangan, wabil khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 1-5. Merebaknya kasus-kasus kecurangan pada pemilu di Indonesia berdasarkan bukti laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu menunjukkan indikator pelaksanaan kedaulatan rakyat masih memerlukan perbaikan. Berikut merupakan kasus-kasus kecurangan yang pernah diidentifikasikan terjadi pada setiap pemilu-pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Secara umum, tindakan kecurangan di Indonesia ditemukan dan diungkapkan dalam berbagai konfigurasi selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yakni dapat dipaparkan dan dijabarkan sebagai berikut. Mencuri star kampanye. Mencuri star kampanye merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan dan kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bentuk pelanggarannya apabila perorang, partai politik, ataupun koalisi partai politik yang dengan sengaja telah melakukan penyebaran, pengenalan dan pemberian informasi apapun terkait dengan pasangan calon yang rentan waktunya dilakukan tidak sesuai dengan schedule yang ditentukan oleh pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 2. Memasang atribut pada lokasi larangan. Memasang atribut pada lokasi larangan merupakan salah satu kecurangan yang jelas dan pelanggaran pada pemilu. Atribut paslon haruslah dipasangkan di tempat-tempat yang seharusnya. Tempat ibadah dan lembaga pendidikan atau tempat terikat yang tidak berelasi dengan pemilu bukan tempat untuk pemasangan atribut pasangan calon. Yang ketiga ada politik uang, yakni usaha yang dilakukan oleh pasangan calon memberikan uang kepada masyarakat, tetapi dengan maksud agar masyarakat dapat memanipulasi pilihan mereka. Politik uang adalah membagi-bagikan sembako, uang tunai, memberikan santunan, atau sedekah.
membagi-bagikan paket lebaran seperti sarung dan lain-lain, ataupun door prize serta iming-imingan hadiah TPS untuk mendulang elektabilitas partai tertentu, dan lain sebagainya. Dan uang kutipan atau uang suap. Umumnya, pelanggaran bentuk ini sering terjadi pada oknum-oknum pasangan politik yang memiliki finansial yang memandai. Yang keempat ada penggunaan ijazah palsu. Penggunaan ijazah palsu di kalangan pasangan calon. Hal ini dilakukan oleh para oknum pasangan calon agar lebih mudah di dalam mengurus administrasi persyaratannya. Dan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pemilu seperti PKPU dan Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dari beragam konfigurasi tentang kecurangan pemilu yang sudah dipaparkan, tercatat ada 4 bentuk kecurangan di dalam pemilu, di antaranya kekisruhan di dalam pendaftaran pemilih, manipulasi penghitungan suara, ketidaknetralan birokrasi sipil, tetap merebaknya politik uang, serta aroma politik uang yang justru menyelimuti KPU sebagai penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan umum.